kajian pada malam hari ini, marilah kita mengirimkan Al-Fatihah terbaik kita bagi diri kita, bagi orang tua kita, bagi sahabat, saudara kita, dan mengamini apa yang mereka amini. Dan semoga apa yang kita dapat pada malam hari ini menjadi nilai pahala dan berkah bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkanlah saya, Arya Bagus Iyana, sebagai moderator pada kajian malam ini sekaligus dalam agenda launching program Forum Ngangsu Kawero, pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Ngawi. Al-Mukarram yang terhormat Kakanda Ahmad Amin Sulaiman, Al-Mukarram yang kami hormati pimpinan umum pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Ngawi, Saudara Niko, yang kami hormati jajaran pimpinan komisariat seluruh IMM Kabupaten Ngawi. Acara yang pertama kita menginjak pada peresmian launching forum logo Ngangsu Kawero yang akan dibuka dan diresmikan oleh Kepala Bidang Riset Pengembangan Keilmuan PC IMM Kabupaten Ngawi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Mas Ca Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati kepada Kakanda Ahmad Amin Sulaiman selaku narasumber pada malam hari ini. Yang saya hormati kepada Kakanda Ucup Supriyanto yang telah hadir pada malam hari ini, dan kepada yang terhormat pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Ngawi, dan yang saya hormati kepada Imawan dan Imawati beserta jajarannya yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa dalam forum ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang menjungkir balikan dari alam jahiliyah sampai menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada semua yang telah menyempatkan telah hadir pada forum Ngangsu Kawero ya, pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Ngawi, bahwa program riset pengembangan keilmuan ini adalah salah satu program unggulan dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Ngawi. Nah, salah satu program unggulan nanti kita akan bagi menjadi 3 program yang akan kita bagi. Salah satunya berkenaan dengan riset pengembangan keilmuan, dan kemudian kita analisis sosial, dan yang terakhir masalah kajian keislaman. Dan ini nanti kita akan beri sebuah atau inisiasi, yaitu sebuah forum yang disebut yaitu Ngangsu Kawero.
Nah, ngangsu kawero ini adalah bahasa ramah halusnya, yaitu ngangsu itu bisa diartikan sebagai mengambil atau mencari, dan kawero itu adalah pengetahuan. Secara garis besarnya ini ngangsu kawero itu artinya mencari ilmu pengetahuan. Jadi seperti itu. Maka dari itu kepada imawan dan imawati beserta baik itu bidang RPK, baik beserta pimpinan komisi syariat dan beserta jajarannya, ini diharapkan mampu berkontribusi dan berpartisipasi untuk mensukseskan acara RPK, pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Ngawi. Nah, maka dari itu diharapkan untuk berpartisipasi ya, agar supaya kedepannya IMM Ngawi ini akan saling bersinergi terus kemudian bisa menjadi warna kedepannya. Kemudian urgensi dari riset pengembangan keilmuan ini tak lebih tak kurang yaitu untuk memupuk daya kritisme maupun daya intelektual baik sebagai kader IMM maupun sebagai mahasiswa khususnya. Mungkin sedikit yang saya sampaikan ya. Maka dari itu di forum ngangsu kawero dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kami buka secara resmi saya buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Saudara Aldi Arya selaku Kepala Bidang Riset Pengembangan Keilmuan BJMM Kabupaten Ngawi. Adapun sambutan berikutnya dan sekaligus sebagai pematik yang siapa yang kita tunggu-tunggu, yang akan dipantik oleh Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Ngawi, Saudara Niko Enriza. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kakanda Ahmad Sulaiman yang biasa disebut Kakanda Humada gitu ya. Apa kabar Kanda? Super sekali. Alhamdulillah. Ini juga yang saya hormati Kakanda Supriyanto yang saat ini juga berada di Malang gitu ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian bidang riset dan pengembangan keilmuan yang kemudian menginisiasi program yang insya Allah positif gitu ya. Kemudian diberi nama forum atau ngangsu kaweruh yang diartikan sebagai menimba ilmu gitu. Nah, untuk ini untuk apa? Gerakan ke depan Mas Mada, kira-kira ngangsu kaweruh ini akan fokus pada gerakan-gerakan riset yang kemudian diawali oleh pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Ngawi gitu. Jadi untuk supaya menjadi sebuah kebiasaan gitu. Di istihad daripada bidang RPK ini kemudian mencoba untuk membawa RPK, membawa gerakan-gerakan yang fokus kepada riset dan pengembangan keilmuan, kemudian membuat sebuah produk-produk kajian yang berdasarkan riset gitu.
Untuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Ngawi saat ini juga masih belum memiliki pengalaman gerakan sebuah riset atau bahkan bisa dibilang masih meraba-raba dalam mengenal sebuah penelitian, kemudian gerakan riset secara kolektif, bahkan di bidang sosial, intelektual maupun keagamaan di lingkungan masyarakat gitu. Nah, maka adanya istihad daripada bidang RPK pimpinan cabang IMM Ngawi ini harapannya ke depan mampu membawa sebuah kebiasaan baru, yaitu gerakan-gerakan intelektual yang sifatnya penelitian atau riset gitu. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mas Ahmad Sulaiman atau Mas Mada yang senantiasa atau memberikan waktunya untuk menemani adik-adik IMM Ngawi mengadakan agenda pada malam hari ini. Gitu. Nah, saya kira sudah nggak usah panjang-panjang saya bicara, saya akhiri Mas Mada. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya terima kasih Saudara Niko selaku Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Iya, baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh dua rekan kami berkenaan tentang forum Mangsu Kaweruh, untuk hal itu insya Allah kita akan bergerak di bidang riset, kemudian kemanusiaan dan kajian keislaman. Untuk menyempurnakan sebagai mukadimah awal itu, maka izinkanlah untuk kegiatan berikutnya kajian tentang urgensi gerakan riset sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di dunia akademisi yang akan dibawakan oleh Kakanda Ahmad Amin Sulaiman. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih ya Mas Arya, Mas Aditya. Sebelumnya saya mau mengucapkan salam ya kepada senior saya ini, Pak Suprianto. Ya, dulu kita Darul Arkomadenya bareng ini di Malang ya. Kemudian juga untuk Mas Arya, terima kasih ya sudah bekerja keras menghubungi saya, mengkonfirmasi saya sejak jauh-jauh hari. Dan ini salam juga buat adik Niko ya, luar biasa sekali tadi pantikannya ya. Singkat, padat, dan bermakna ya. Ini aura-auranya Mas Niko ini kayaknya nanti ke Malang ya di sini. Ya, mungkin 2 tahun lagi ya. Jadi S2 dulu di Solo, nanti S3 di Malang. Polanya gitu kayaknya Mas Niko nanti ya. Oke. Saya senang sekali dengan agenda ini ya. Judulnya itu Ngangsu Kaweruh, betul ya. Mencari ilmu ya, mencari ilmu. Saya berharap ini menjadi gerakan awalan ya. Nanti berikutnya nggak cuma mencari ilmu, tapi memproduksi ilmu. Nah, riset itu nggak sekedar mencari, tapi juga memproduksi. Setelah memproduksi, nanti kita masuk kepada tahap atau fase mengkampanyekan ilmu. Nah, mempublikasikan, ya, menuliskan. Nah, saya pikir sudah banyak sekali ya teladan yang bisa kita tiru ya. Pak Suprianto sendiri ini jurnalnya sudah banyak ya, jurnal ilmiahnya, nasional dan internasional. Buku-bukunya juga banyak. Nah, saya berharap adik-adik semua ini bisa meniru ya, bisa memposisikan Ustadz, nah, kita memanggilnya biasanya Ustadz atau Kiai ya, Pak Suprianto ini kalau di Malang. Nah, Kiai Suprianto ini ya, kita posisikan sebagai apa? Langit yang harus kita lampaui ya, bukan sebagai tanda mati ya bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa sehebat Pak Kiai Suprianto ya. Saya nanti menantikan ini, nanti ada Mas Arya bagus gitu ya, tiba-tiba udah profesor gitu ya. Nah, karena tidak menutup kemungkinan ya kader IMM itu semua orientasinya keilmuan ya, intelektualitas, sehingga
menjadi seorang intelektual itu sangat mudah seharusnya. Ya, saya ulangi lagi, saya berharap ini menjadi gerakan awalan ya teman-teman sekalian. Jadi setelah ngangsu kawroh mencari ilmu, kita mungkin bisa lanjut ke memproduksi ilmu. Nah, setelah memproduksi ilmu, kita nanti bisa masuk ke mempublikasikan ilmu hasil produksinya teman-teman. Ya, jangan melihat bahwa untuk memproduksi atau mempublikasikan ilmu itu perlu muluk-muluk ya, nggak harus muluk-muluk. Apalagi teman-teman sebagai mahasiswa, saya pikir sudah skripsi ya. Malah Mas Arya ini apa udah lulus ya, Mas Arya? Sudah Kakanda, sudah selesai. Loh, berarti kan sudah memproduksi ilmu ya, memproduksi Iya, skripsi. alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sudah publis ya berarti skripsinya. Sudah Kakanda, sudah. Ini masa Mas Arya bisa, kader-kader yang lain nggak bisa kan lucu ya Mas Arya ya. Nggih Kakanda. Semoga nanti teman-teman bisa juga lah. Yang mungkin harus menjadi beda ya antara kita selaku intelektual muda sebagai kader IMM ya, jangan sampai skripsi itu karya ilmiah kita yang pertama dan terakhir. Nah, ini yang kemudian harus menjadi kritik kepada diri kita sendiri ya. Seringkali kader IMM itu bilangnya ilmu amaliyah, amal ilmiah gitu ya. Apa karya ilmiahmu? Skripsi. Apalagi sudah gitu. Jadi seolah-olah ya sudah itu ya, skripsi itu sudah produk riset paripurna seorang kader IMM, padahal seharusnya masih banyak kerja-kerja intelektual lain yang bisa dilakukan. Oke, saya izin untuk share screen ya. Saya sudah menyiapkan PPT. Saya pikir sudah saya bagikan juga ya ke Mas Arya. Nanti silakan kalau mau minta PPT-nya itu bisa minta ke Mas Arya ya. Saya buat PPT-nya agak detail ya, nggak cuma poin-poin. Khawatirnya ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, bisa ngambil juga dari PPT itu gitu ya. Dan nggak harus ngecek apa istilahnya record video saya ya, bisa juga langsung lewat PPT. Jadi saya mengusahakan PPT itu bisa menjelaskan dengan sendirinya apa yang saya maksud ya, nggak perlu ngecek ke record ya. Atau barangkali masih ada yang butuh record ya nggak apa-apa ya, biar saling melengkapi antara dokumen PPT itu dengan record. Oke, terima kasih teman-teman sekalian ya. Saya senang sekali diundang dengan judul apa yang materinya, urgensi ya, gerakan riset untuk pengembangan keilmuan. Itu saya hafal judulnya. Nah, tapi barangkali judul PPT saya itu tidak mirip seperti itu ya. Judul saya lebih Revitalizing ya, the Scientific Movement and Intellectual Student Activism in IMM. Apa yang ingin saya katakan? Ya, saya ingin membawa satu proposal ya kepada teman-teman, satu ajakan, mari kita merevitalisasikan kembali ya gerakan ilmiah, gerakan ilmu dan juga aktivisme intelektual di dalam IMM. Karena kalau kita amati ya, IMM ini mulai kehilangan orientasi keilmuannya ya, semakin sibuk kepada hal di luar keilmuan ya, yang itu menjadikan banyak sekali senior-senior juga kadang miris ya. Nah, supaya lebih jelas, nah yang terbaik dalam memulai sebuah tulisan, sebuah penelitian itu harus berangkat dari fenomena. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fenomena yang mungkin ini subjektif ya dari pengamatan saya, tapi beberapa mungkin punya pandangan yang sama atau mungkin sedikit berbeda, itu biasa ya dalam sebuah diskusi. Nah, pertama fenomena yang saya lihat ya, gerakan mahasiswa secara umum dan IMM secara khusus itu semakin dekat dengan gerakan politik praktis ya. Kita itu semakin seneng gitu ya kalau ada senior tiba-tiba jadi komisaris gitu ya. Bangganya minta ampun, ada senior jadi petugas partai gitu. Sekjen Perindo gitu ya, sekjen PSI ya, atau anggota DPR dari Golkar gitu.
atau bahkan mungkin beberapa senior kita jadi buzzer gitu ya, jadi buzzer, jadi apa media social campaigner-nya beberapa pejabat publik gitu. Atau mungkin yang agak receh ya, yang lebih receh gitu, yang dekat dengan fenomena di kabupaten, di kota ya, KPU gitu ya. Rebutannya minta ampun senior-senior ini. Tapi kalau ditanya apa kontribusi keilmuannya, mungkin bingung. Ya, coba itu senior-senior itu ditanya apa kontribusi keilmuannya senior. Ya, kok datang-datang apa minta didukung buat jadi komisaris, buat jadi KPU dan sebagainya. Nah ini juga kadang melenakan ya. Kader-kader itu seneng gitu ngelihat wah ini mantan ketum DPP gitu, datang dengan sepatu yang lancip kulit buaya gitu. Terus membayangkan wah kapan aku bisa kayak senior ini ya. Akhirnya kader-kader juga teriming-imingi dan juga kepingin mengejar hal itu ya. Kita seneng gitu pakai jas, jasnya merah menyala, terus kainnya agak keras gitu ya, kainnya agak keras nggak kayak jas-jas alma mater yang biasanya kainnya lusuh gitu, jahitannya jelek gitu. Kita seneng pakai jas yang keras, ada tulisannya IMM gitu ya, pimpinan cabang gitu. Foto di mana-mana gitu. Tapi kalau ditanya apa kontribusi keilmuannya, kita bingung. Itu ya yang terjadi di gerakan mahasiswa secara umum dan gerakan IMM secara khusus ya. Artinya saya nggak mau bilang hanya IMM. HMI pun demikian, betul ya. Kami pun demikian. GMNI pun demikian. Ya, nuansa keilmuannya itu semakin berkurang dan nuansa politiknya itu semakin tinggi. Padahal ya gerakan mahasiswa dulu itu tidak menafikan kemampuan keilmuan, ya kepakaran keprofesian. Seorang Hatta, dia itu bahkan sedang doktor waktu akhirnya memilih pulang ke Indonesia lalu memperjuangkan kemerdekaan. Soekarno itu sudah lulus kuliah lalu jadi arsitek ya yang terkenal. Jadi sebelum jadi presiden dia sudah membangun banyak bangunan-bangunan bersejarah ya. Artinya apa? Kemampuan teknis dia itu bagus di samping retorika. Nah, kader-kader kita hari ini retorikanya melangit. Tapi kalau disuruh kerja menulis gitu bingungnya setengah mati gitu ya. Bikin proposal cepat. Wah, saya nggak tahu nih Mas Arya mungkin kalau disuruh bikin proposal kajian, wah tinggal copy paste ubah sedikit ya. Kok pasukan Kopassus copy paste ubah sedikit gitu. Jadi cepat sekali. Padahal sebetulnya kalau kita sadari ya gerakan mahasiswa itu mulai ditinggalkan ya. Sekarang mungkin teman-teman lihat itu ada gerakan-gerakan kelas inspirasi ya, berbagi makan. Gerakan-gerakan seperti itu juga memberi solusi ya, memberi alternatif bagi gerakan mahasiswa yang mulai kelihatan politis ya lalu kurang memberi dampak kepada masyarakat. Nah, gerakan-gerakan alternatif itu sekarang mulai menggeser gerakan mahasiswa. Ada yang bahkan meramalkan jangan-jangan IMM HMI itu 10-20 tahun lagi akan punah ya, tapi saya pesimis ya. Mengapa? Karena gerakan-gerakan mahasiswa ini adalah lumbung regenerasi petugas partai, lumbung regenerasi para elit politik, betul ya. Sehingga kalau sampai HMI mati, IMM mati, bingung juga itu para elit-elit ya. Nah, biasanya kan para pejabat itu butuh mesin partai. Nah, nyarinya dari mana? Ya paling bagus nyarinya dari gerakan mahasiswa karena terbiasa berretorika, berdebat, mengorganisasikan ya program-program yang luar biasa. Itu kan biasanya anak-anak gerakan mahasiswa. Saya berharap lah ya Mas Arya lulus nggak kemudian masuk partai gitu ya. Tiba-tiba nanti pakai baju biru, lambang matahari gitu kan. Nah, kalau bisa kuliah lah. Nanti ada Mas Arya dengan jas alma mater UGM, jas alma mater UI, atau bahkan mungkin di luar negeri. Ya, Mas Niko juga ya di luar negeri. Jangan Ethiopia ya, kalau bisa Inggris gitu, Australia, Amerika ya. Amin. Saya yakin teman-teman pasti
bisa. Saya lihat ya ada banyak tokoh-tokoh dari Ngawi, misalnya Muhammad Natsir yang mantan menteri itu alumni orang Ngawi ya, walaupun latar belakangnya mungkin bukan Muhammadiyah. Ada juga Umar Khayyam ya, profesor dari UGM, penulis cerpen yang saya sangat suka sekali, judulnya 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Nah, itu juga ternyata lahirnya di Ngawi, Mas Arya. Luar biasa, lahirnya di Ngawi, S1 UGM, S2, S3-nya di Amerika. Nah, kalau bisa teman-teman juga bisa sampai seperti itu ya. Jangan bermimpi cupek lah, jangan bermimpi cuman jadi kepala sekolah gitu ya. Cuman jadi KPU itu levelnya level bawah ya. Mimpilah yang lebih tinggi dari itu ya. Nah, kemudian ada fenomena juga yang menarik bahwa beberapa organisasi mahasiswa itu sebetulnya sadar ya bahwa gerakan keilmuan mereka mulai tergadaikan sehingga mereka membentuk berbagai lembaga profesi ya. Kalau teman-teman tahu himpunan itu mereka punya mungkin puluhan lembaga profesi. Lembaga pers mahasiswa Islam, lembaga psikologi terapan mahasiswa Islam, lembaga dakwah mahasiswa Islam. Nah, yang mungkin agak menyedihkan ya kalau kita di internal kita di IMM ya belum banyak ya ternyata LSO itu. Bahkan kita sampai sekarang ngurusi korps instruktur aja nggak jelas juntrungnya ya. Belum maksimal itu korps instruktur. Mungkin teman-teman yang ada di cabang pun juga merasakan ya bagaimana andil korps instruktur misalnya di tingkat pusat, daerah maupun di cabang. Nah, tapi juga bahayanya akhirnya ada dikotomi ya, kader-kader yang politis menguasai struktur utama, sementara kader-kader yang intelektualis itu biasanya memilih jalan sunyi, jalan keilmuan gitu. Padahal ya memang kita tahu ya namanya LSO kan tidak punya wewenang sekuat pimpinan. Nah, ini teman-teman yang sudah di cabang pasti paham lah struktur keorganisasian kita ya. Presidium kalau di himpunan atau di PMII dan kami, semua fenomena itu juga terjadi. Nah, oleh sebab itulah ya saya pikir memang urgensinya itu semakin menebal ya ketika kita bertanya apakah gerakan riset, gerakan keilmuan kita itu saat ini sedang mulai berantakan ya, mulai jarang diperhatikan oleh pimpinan ya, maka urgensinya itu semakin tinggi ya. Yang pertama saya berpikir bahwa urgensi dari gerakan riset itu ya adalah pada organisasi ya, bahwa dengan kita mengembalikan menyemarakkan kembali dakwah keilmuan kita, maka sebetulnya kita sedang kembali kepada kita organisasi kita ya, mengembalikan slogan kita ilmu amaliyah, amal ilmiah ya. Atau jangan-jangan selama ini kita senang meretorikakan tapi nggak betul-betul menghayati ya. Itu. Nah, itu bahayanya kita ya. Saya khawatir kader-kader IMM ini nanti tumbuh berkembang menjadi kader yang terbiasa beretorika kosong. Ya, tapi tidak memegang erat ya apa yang dia katakan. Yang kedua, saya berpikir urgensi lain dari gerakan riset dan keilmuan itu adalah pada individunya ya, bahwa gerakan riset dan pengembangan keilmuan itu akan membantu kita untuk membangun kapasitas kader yang kritis. Kader bisa menganalisa, bisa melihat realitas yang sebenarnya di balik kepura-puraan ya, di balik lip service para pejabat. Nah, dan juga yang paling penting akhirnya gerakan riset dan keilmuan itu akan membekali kalian dengan kemampuan metodologis. Kalian paham bagaimana untuk memproduksi ilmu, mencari literatur, ya, membangun forum ilmiah untuk mendiskusikan temuan-temuan terbaru. Nah, ini yang lebih penting lagi. Nah, ketika teman-teman sudah terbiasa dengan gerakan riset dan pengembangan keilmuan, saya pikir walaupun kalian nanti tidak menjadi seorang dosen, ya, pengalaman ini akan bermanfaat ya di
segala lingkup kehidupan kalian ya, walaupun kalian nanti bukan menjadi dosen. Entah kalian sebagai jurnalis misalnya, entah kalian menjadi guru, ya bekal metodologis ini dan kemampuan kritis ini saya pikir sangat penting. Itu ya. Jangan sampai kader IMM itu mudah diombang-ambingkan ya. Kita melihat misalnya fenomena bahwa kader-kader IMM itu ngikut-ngikut ya. Ada gerakan politik yang dipimpin oleh senior A, kita ikut. Dipimpin oleh gerakan B, kita ikut gitu. Kadang kita ikut ngamuk-ngamuk, ikut berantem, padahal itu sebetulnya hanya mainan politiknya senior. Nah, karena kita lemah dalam kapasitas kritis ya akhirnya kita terombang-ambing. Nah, saya berharap kader-kader IMM punya kapasitas kritis sehingga bisa membangun membangun kritik moral ya, kritik ilmiah ya terhadap apa yang disampaikan di depan kalian ya. Nah, karena apalagi yang dimiliki oleh seorang mahasiswa selain kemampuan kritisnya. Nah, yang kedua, yang berikutnya, terkait nilai dari riset. Teman-teman jangan sampai salah ya. Saya pikir ini satu kesalahan yang sangat umum. Kita menganggap bahwa riset itu tujuan akhirnya adalah mencari kebenaran, mencari fakta. Nah, padahal ya secara umum kita pahami ya di literatur bahwa mencari kebenaran itu pada hierarki nilai itu berada pada posisi paling bawah. Ya, ada nilai yang lebih tinggi ketimbang sekedar mencari kebenaran, mencari fakta-fakta. Yaitu apa? Misalnya mendapatkan insights, mendapatkan perspektif yang baru. Yang kedua, mendapatkan gagasan mengenai kebijakan yang baru. Yang ketiga yang lebih penting lagi pada puncaknya adalah mendorong keberpihakan kita kepada misalnya masyarakat yang lemah, miskin, minoritas, atau juga kelompok-kelompok lain yang perlu dibantu. Jadi bagaimana ketika riset itu bisa membantu masyarakat ya agar memperbaiki kehidupannya. Nah, jangan sampai ya kader IMM masih berpikir bahwa riset itu sudah cukup pada tataran mendapat data, menjelaskan sebab akibat, menjelaskan hubungan. Namun riset itu juga harus mampu memberi implikasi yang luas kepada masyarakat. Misalnya membantu memecahkan masalah radikalisme, memecahkan masalah konservatisme, memecahkan masalah liberalisme. Nah, itu nilai yang utama dari sebuah riset. Nah, kemudian kita dari tadi membahas riset nih, ya, membahas riset. Nah, tapi kemudian apa yang kita maksud dengan riset? Apa makna dari riset itu? Nah, riset sebetulnya ada dua kata kunci ya yang bisa kita gunakan untuk memahami apa itu riset. Yang pertama adalah usaha, yang kedua adalah sistematis. Yang dimaksud usaha artinya riset itu adalah tindakan aktif, bukan tindakan pasif. Kalau kita sekedar membaca, kalau kita sekedar mendengar, itu belum disebut sebagai riset. Yang dimaksud dengan riset artinya kita menulis, ya, memproduksi ilmu, ya, membandingkan, mengkomparasikan, menganalisa, lalu menghasilkan sebuah tulisan, sebuah karya ilmiah. Itu baru dibilang sebagai sebuah riset. Yang kedua, kata kunci yang lebih penting bahwa riset harus memiliki nilai sistematis. Maknanya bahwa riset itu memiliki sistem, ya, memiliki tata aturan, memiliki standar, ya, sehingga bisa dikatakan bahwa sesuatu itu ilmiah. Artinya teman-teman harus bisa membedakan mana yang bisa disebut tindakan ilmiah atau riset dan mana yang bisa disebut sebagai tindakan non ilmiah atau tindakan non riset. Penyelidikan itu ada yang sifatnya hukum, ada yang sifatnya legal. Nah, tapi ada juga penyelidikan yang sifatnya ilmiah. Masing-masing punya standar sendiri. Nah, dalam konteks riset kita punya standar, misalnya objektivitas, ya, misalnya juga kesesuaian data dan sebagainya.
Nah, saya ulangi lagi bahwa tujuan paripurna riset itu bukan sekedar menjelaskan, bukan sekedar mengungkapkan apa hubungan dan sebab akibat, namun juga pada akhirnya mendorong terciptanya transformasi sosial menuju ke arah kehidupan yang lebih baik dan berkemajuan. Nah, saya berikan juga satu catatan penting di sini bahwa riset itu hanya salah satu dari sekian banyak bentuk aksi keilmuan. Bukan berarti riset itu tidak penting. Iya, dia penting. Tapi jangan lupa setelah riset, setelah kamu menuliskan penelitian kamu, maka langkah berikutnya adalah mempublikasikannya, menaruhnya di ruang publik agar orang-orang bisa membaca, mengkritik, mendapat inspirasi, atau bahkan mungkin memulai penelitian berdasar dari penelitian kalian. Ya, jadi harus dipahami bahwa riset itu bukan satu-satunya bentuk keilmuan, tapi salah satu saja. Karena selain riset, kita juga harus mempublikasikannya. Sehingga saya bahkan mendorong ya, kalau teman-teman berani, teman-teman Ngawi ini bisa bikin jurnal ilmiah sendiri, bahkan ya, membuat jurnal ilmiah sendiri, entah mungkin judulnya IMM Studies, Ikatan Studies, ya. Saya pikir itu sangat memungkinkan ya, karena modalnya sangat kecil, yang terpenting itu niat, yang penting itu usaha. Saya pikir bisa kita membuat jurnal ikatan. Saya pernah menemukan ya, kalau nggak salah Bandar Lampung itu punya jurnal ilmiahnya sendiri ya. Kemudian juga kalau himpunan itu saya pikir ada 3 cabang itu punya jurnal. Lalu PMI itu punya 2 jurnal ya, 2 cabang dan semuanya punya jurnal. Saya waktu itu memeriksanya dari mana? Dari data di ISSN LIPI ya, di ISSN LIPI, dan situ kita bisa menemukan ternyata banyak juga loh pimpinan gerakan mahasiswa tingkat cabang, tingkat kota yang membuat jurnal ilmiahnya sendiri. Nah, kemudian ini saya bahas sekilas saja ya, bahwa secara umum riset itu bermakna riset itu memiliki metodologi ya. Riset itu memiliki metodologi atau pendekatan lah bahasa sederhananya. Saya mohon maaf ya kalau agak ramai ya, tapi saya lanjutkan bahwa metodologi itu secara umum ada 2, yang pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif. Apa bedanya? Beda utamanya hanya pada bentuk datanya. Jadi teman-teman saya pikir nggak usah bingung, dan saya yakin banyak yang sudah paham sebetulnya ya, bahwa metodologi dalam riset itu secara umum dibagi 2, yang satu kuantitatif dan kualitatif. Apa yang dimaksud dengan data penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif itu artinya penelitian yang berfokus kepada angka ya, berfokus kepada angka. Dengan melakukan penelitian kuantitatif kita bisa membandingkan, bisa mengkomparasikan, bisa melihat apakah sesuatu itu efektif atau tidak, bisa melihat sebelum dan sesudah. Contoh metode penelitian kuantitatif misalnya eksperimen, penelitian demografis, penelitian survei. Contoh misalnya paling sederhana, saya kalau bertanya kepada teman-teman, apakah IMM Ngawi mengalami kemajuan? Nah, itu pertanyaan penelitiannya. Hipotesisnya adalah ya IMM Ngawi ya mengalami kemajuan. Nah, itu hipotesisnya. Rumusan pertanyaan penelitiannya, apakah IMM Ngawi mengalami kemajuan? Nah, bagaimana cara untuk menelitinya? Kita bisa menggunakan data kuantitatif. Misalnya, di tahun 2015 berapa kader IMM Ngawi? Di tahun 2016 berapa kader IMM Ngawi? Sampai ke 2021. Kita akan lihat itu apakah ada peningkatan atau ada penurunan. Nah, ketika ternyata jumlahnya meningkat, kita bisa simpulkan, oh ternyata kader IMM Ngawi ya atau IMM Ngawi itu mengalami peningkatan, mengalami kemajuan. Nah, data kuantitatif itu sangat mudah sekali, sangat simple ya, karena kita sekedar membandingkan antara nilai sebelum dan sesudah, antara
satu kelompok dengan kelompok yang lain. Misalnya sebelum Mas Niko kadernya 30. Setelah Mas Niko kadernya 35. Artinya ada kemajuan. Tapi ini kelemahan data kuantitatif bahwa ada aspek-aspek atau ada informasi deskriptif, informasi konteks yang tidak terungkapkan. Bisa jadi kadernya Mas Niko 35, kader tahun lalu itu 60. Tapi kadernya Mas Niko itu masih kita anggap wajar. Mengapa? Karena ada konteks COVID, ya, ada konteks pandemi yang menyebabkan angka 35 itu seharusnya kita puji, bukan kita kritik, ya kan? Di tengah-tengah pandemi kok bisa dapat kader 35, itu merupakan prestasi jika melihat konteks pandemi hari ini. Yang kedua, ada metodologi yang namanya kualitatif. Maksudnya apa? Metode kualitatif ini fokus kepada data yang sifatnya kata-kata, uraian atau deskripsi. Metode pengambilan datanya itu ada interview, observasi, dan juga misalnya studi pustaka. Saya sangat mendorong ya buat teman-teman IMM Ngawi ya untuk memulai penelitian, baik itu melalui interview, observasi, atau bahkan studi pustaka. Ya, saya paling mendukung yang studi pustaka karena dengan membaca teman-teman sudah pada satu tahap mengolah pikiran, lalu ketika mencoba menuliskan apa yang teman-teman dapati dari pustaka, itu juga proses kritis lagi. Ketika nantinya ditata, direvisi, disempurnakan, nah itu juga langkah berikutnya dari berpikir kritis hingga akhirnya dipublikasi lalu mendapat kritik dari orang lain. Teman-teman lalu mengevaluasi apa tulisan teman-teman, lalu memproduksi tulisan lain yang lebih baik. Nah, itu adalah apa ujung dari proses penelitian yang saya pikir sangat baik untuk pengembangan kemampuan kritisnya teman-teman. Ya. Kemudian selain itu ya, selain metodologi kualitatif, metodologi kuantitatif ya, itu kita baru bicara soal riset. Nah, dan saya tadi sudah tegaskan bahwa riset itu hanya salah satu dari banyak ya, dari banyak tindakan atau aksi keilmuan. Nah, namun yang lebih penting lagi ya, teman-teman harus memahami bahwa yang harus kita fokuskan nggak cuma gerakan risetnya, tapi gerakan keilmuan. Mengapa? Karena gerakan keilmuan itu payung dari gerakan riset. Sulit untuk melakukan riset jika gerakan keilmuannya tidak berjalan. Ya, apa Mas Mada yang dimaksud dengan gerakan keilmuan? Ya, gerakan keilmuan itu saya definisikan sebagai upaya kolektif ya bersama-sama ya dalam suatu proyek ilmu tertentu yang diusung untuk mengkritik lawan intelektual atau mempromosikan posisi intelektualnya. Ya, jadi gerakan keilmuan itu adalah usaha untuk mengkampanyekan ini loh konsep teori atau posisi intelektual yang saya dukung ya, lalu untuk kemudian mempertahankan diri dari kritik-kritik orang terhadap posisi intelektual kita. Nah, contohnya misalnya kalau di IMM kita barangkali mengenal namanya gerakan Islam kritis ya. Kalau Muslim Abdurrahman dia menamainya gerakan Islam transformatif. Kalau Kunto Wijoyo memiliki namanya Islam profetik ya, ilmu sosial profetik, mohon maaf. Namun pada akhirnya ujungnya mereka sama-sama bisa disebut sebagai gerakan Islam kritis, gerakan yang ingin memaknai Islam sebagai sumber inspirasi untuk melakukan perubahan sosial, untuk mengkritik adanya kapitalisme, penimbunan kekayaan ya, untuk melawan borjuisme, melawan penindasan. Nah, kemudian juga misalnya ada gerakan Islamisasi ilmu oleh Syed Naqib Alatas ya, lalu Ismail Faruqi. Nah, secara umum sebetulnya mereka beda-beda ya. Kalau Alatas itu Islamisasi ilmu tapi berfokus kepada world view, cara pandang manusia terhadap semesta, terhadap sesama manusia, terhadap kehidupan. Sementara Ismail Faruqi dia fokus kepada penguasaan literatur baik secara literatur keislaman maupun literatur yang sifatnya teknis atau sekuler.
ya kan? Namun keduanya dapat dikelompokkan dalam satu payung, yaitu gerakan Islamisasi ilmu. Nah, masing-masing dari gerakan ini adalah suatu kumpulan manusia yang bersama-sama ingin mendorong satu posisi intelektual mereka, satu perhatian intelektual mereka. Dalam konteks Muslim Abdurrahman dan Kunto Wijoyo, meskipun mereka berbeda dalam teknis konsep, ya, yang satu Islam transformatif, yang satu ilmu sosial profetik, namun pada akhirnya mereka sama-sama mendorong satu gerakan, yaitu Islam kritis. Demikian pula dengan Islamisasi ilmu. Mereka hadir untuk mengkritik misalnya empirisme, mengkritik misalnya positivisme. Nah, dan gerakan mereka itu, ya, walaupun berbeda, yang satu fokus ke world view, yang satu ke double movement, namun pada akhirnya bisa kita kelompokkan ke dalam satu payung, yaitu Islamisasi ilmu. Nah, terkait IMM, bagaimana posisi IMM? Apa nama gerakan yang ingin kita ambil? Nah, saya pikir sampai sekarang kita belum punya satu gerakan keilmuan yang benar-benar kita jalankan, ya, yang konkret kita gerakkan dari level pusat sampai dengan level cabang, bahkan komisariat. Nah, ini harusnya menjadi evaluasi kita bersama, ya, bahwa satu gerakan mahasiswa tanpa satu warna gerakan keilmuan itu seperti tong yang kosong, ya, tidak ada isinya. Oke, kemudian ini masukan, ya, ini beberapa riset misalnya yang dilakukan oleh Frederick, ya, dia mengatakan bahwa untuk membentuk satu gerakan keilmuan yang baik, kita membutuhkan apa yang disebut sebagai infrastruktur gerakan keilmuan. Nah, ini karena tulisannya agak kecil, jadi saya zoom, ya. Apakah lebih kelihatan, Mas Arya mungkin? Kelihatan, ya, saya pikir. Iya, ya kelihatan Kakanda. Kelihatan. Siap. Makasih Mas Arya. Oke. Jadi untuk membangun sebuah gerakan keilmuan, ya, yang pasti kita butuh satu topik, satu konsep teoritik yang ingin kita gerakkan. Namun, ya, topik atau konsep itu tidak akan berjalan tanpa adanya infrastruktur gerakan keilmuan. Yang pertama apa? Kita perlu aktor-aktor intelektual yang bisa menjadi rujukan, dan mereka bahkan kalau dalam istilah kita orang keislaman apa, akan bersanad, gitu, ya, akan melahirkan mursyid, ya, akan melahirkan murid, gitu, ya. Contoh misalnya apa? Syekh Naqib Alatas. Nah, di Indonesia dia punya murid yang terkenal namanya Prof. Hamid Zarkasi. Ya, betul, ya. Atau juga misalnya Gus Dur, dia punya murid namanya Gus Yahya. Atau juga misalnya Kang Muslim, dia punya murid namanya Pradana Boy. Nah, di samping Gus Yahya misalnya, Gus Dur punya murid Ulil Absor. Di samping Pradana Boy, Kang Muslim punya misalnya Kang Hilman Latif yang kemarin jadi Dirjen Pengelolaan Haji, ya. Nah, jadi tanpa aktor intelektual, tanpa elit intelektual, sangat mustahil untuk kita mampu melakukan satu gerakan keilmuan. Coba, misalnya kalau di Muhammadiyah, kita punya ilmuwan seperti Prof. Haidar Nasir, ya, yang fokus gerakan keilmuannya ke sosiologi Islam, sosiologi Muhammadiyah, ya. Prof. Mukti yang arahnya lebih kepada pendidikan pluralistik. Nah, atau misalnya Prof. Amin Abdullah, ya, yang tentang transendensi ilmu, ya, transdisiplinari ilmu, nah, interdisiplinari ilmu. Nah, tanpa ada aktor intelektual semacam mereka, gagasan-gagasan yang mereka usung itu barangkali tidak akan berkembang, betul, ya. Jadi peran aktor intelektual itu begitu penting. Nah, selain aktor intelektual, kita juga butuh namanya aktor pengelola gerakan intelektual. Ya, jadi selain ilmuwan, selain sang maha guru, kita juga butuh lembaga yang mengelola, lembaga yang memasifkan, ya, kampanye dari gerakan intelektual itu tadi. Misalnya, Alatas melahirkan Zarkasi, ya kan? Apa nama lembaganya? Kita punya namanya ISTAK.
Dan di Indonesia kita punya namanya INSIS. Saya hakul yakin teman-teman pasti pernah dengar. Kalau sampai nggak pernah dengar, wah ini kebangetan lah. Ya, apalagi kita sebagai gerakan mahasiswa Islam nggak pernah dengar namanya INSIS, itu kan lucu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Gus Dur ke Gus Yahya. Dia juga punya lembaga, ya kan? Lembaganya apa? Misalnya NU, gitu ya. Atau juga Kang Muslim melahirkan Pradana Boy. Dia punya apa nama wadah intelektualnya? Namanya JIM, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. Nah, ini yang agak saya sangat sayangkan bahwa belakangan ini JIM kurang masif ya melakukan perkaderan intelektual. Padahal ada banyak ini kader-kader IMM yang punya potensi, betul ya, tapi belum disentuh. Nah, jadi ada semacam kehilangan regenerasi lah di tubuh Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. Nah, kemudian juga selain itu ya, selain aktor intelektual dan juga pengelola gerakan keilmuan ya seperti gerakan misalnya ilmu sosial profetik, ilmu sosial transformatif Kang Muslim, itu juga butuh literatur kajian ya, misalnya buku, jurnal, esai yang ditulis mengenai topik itu. Nah, contoh Alatas misalnya dia menulis buku yang sangat luar biasa judulnya Proglomena. Ya, teman-teman kalau pernah ke Gontor, pernah ke Unida, ketemu sama murid-muridnya Prof. Hamid, pasti mereka minimal tahulah kitab namanya Proglomena. Oke ya. Yang kedua misalnya Gus Dur ke Gus Yahya. Nah, Gus Dur itu terinspirasi dari bukunya Paulo Freire yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Ya, jadi anak-anak intelektual Gus Dur itu juga banyak yang akhirnya membaca buku Pendidikan Kaum Tertindas. Nah, atau misalnya ya Gus Dur itu juga sangat menokohkan Muhammad Arkun, sangat menokohkan Hasan Hanafi ya, dan juga misalnya Muhammad Abed Al-Jabiri. Ini yang belakangan ini saya kaji bersama dengan teman-teman di forum ngaji Kamisan Jabiri ya di Malang. Nah, yang ketiga juga ada misalnya bukunya Kang Muslim, judulnya Islam sebagai Kritik Sosial. Ini buku yang sering dikutip oleh kader-kader JIM ya. Karena apa? Karena di dalam buku itu tersedia metodologi Islam transformatif, tersedia juga ontologi dan epistemologi dari Islam sosial transformatif. Nah, yang terakhir ya, selain aktor intelektual, pengelola gerakan, literatur, kajian, kita juga butuh masyarakat pengkajinya, ya masyarakat audiensnya. Apa ya enak ya Mas Arya, kita mau meneliti atau berdiskusi tapi nggak ada yang nonton, itu kan pusing. Ya, walaupun satu atau dua itu sudah cukup ya, karena namanya kader intelektual ya, itu bukan kayak kader pabrik ya. Kalau pabrik itu memproduksi 200 orang dalam satu hari bisa, tapi mengkader intelektual itu butuh keseriusan, butuh ketekunan ya, dan butuh waktu yang sangat panjang ya. Saya sendiri juga nggak tahu nih kok tiba-tiba jadi dosen, tiba-tiba kuliah ke sana ke sini gitu ya. Nah, ini juga butuh proses yang panjang sekali. Dari saya ketum komisariat terus ke kop instruktur, tiba-tiba jadi masuk JIM, jadi kuliah keluar, itu semua butuh waktu yang lama, betul ya. Dan senior tuh betul-betul sabar sekali untuk membimbing ya. Bisa jadi dari 100 kader itu baru 5, baru 6 yang berhasil. Tapi itulah namanya perkaderan. Nah, terus yang 90-nya kemana Mas Mada? Ya, bisa jadi guru, betul ya. Bisa jadi pengusaha gitu. Nah, kita juga nggak harus terlalu ngotot gitu ya. Tapi minimal dengan diajari mengenai metodologi Islam transformatif. Nah, ketika mereka menjadi guru, mereka juga menjadi guru yang transformatif, betul ya. Menjadi pengusaha yang transformatif. Menjadi politikus juga dengan janji-janji transformatif ya. Jadi itulah pentingnya gerakan intelektual, gerakan keilmuan di dalam IMM. Walaupun IMM juga agak bingung ya, mau ngambil gerakan ilmu sosial transformatif misalnya, akan merasa loh itu kan punyanya Kang Muslim. Muslim itu kan NU sebetulnya, budayanya, kulturnya.
dan dia HMI gitu ya. Atau Kunto Wijoyo, ilmu sosial profetik. Nah, Kunto Wijoyo juga HMI. Bingung kan kalau seperti itu ya. Nah, caranya barangkali ya memang harus dari pusat atau bisa juga dari akar. Teman-teman Ngawi ya bisa jadi memutuskan apa sih proyek jangka panjang 5 tahun, gerakan intelektual keilmuan yang mau diusung. Nah, barangkali jangan satu, mungkin 3. Misalnya, gerakan ilmu sosial profetik Kunto Wijoyo. Kedua, gerakan pendidikan kritis Paulo Freire. Ketiga, gerakan Islamic Studies Fazlur Rahman. Fokus ketiga itu aja, dikawal. Ya kan, siapa tahu nanti Mas Niko lulus kuliah dulu ke luar negeri, Mas Arya lulus kuliah dulu ke luar negeri. Pulang membimbing ya kan, sambil nanti kader berikutnya ada yang terkirim lagi pulang. Nah, nanti akhirnya lama-lama banyak. Gitu ya Mas Arya, Mas Bagus ya. Mas Arya Bagus, mohon maaf itu satu orang. Oke, itu ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa mempersiapkan ya, menyediakan infrastruktur gerakan keilmuan ini ya. Jangan memulai satu gerakan keilmuan yang tidak ada infrastrukturnya. Teman-teman pasti bingung ya. Harus memulai satu gerakan keilmuan yang punya infrastruktur. Nah, oke. Kemudian berikutnya, nah, lalu apa sih Mas Mada aksi-aksi keilmuan yang bisa kita lakukan ya? Bisa jadi bedah buku, bisa jadi kajian tematik, bisa jadi kuliah pakar. Di samping ya riset yang nanti teman-teman misalnya lakukan baik secara kelompok maupun secara individu. Bedah bukunya apa Mas Mada? Bedah bukulah buku-buku yang sifatnya masterpiece. Jangan bedah buku tulisan orang yang sekedar merangkum. Misalnya, ya, misalnya saya minta teman-teman mengkaji tentang sosiologi. Siapa yang dibedah bukunya? Bukunya Emil Durkheim. Membahas kapitalisme. Bukunya siapa yang dikaji? Karl Marx. Ya, kalau teman-teman mengkajinya buku yang merangkum buku itu nanti tidak akan memadai. Oke ya, tidak akan memadai. Nah, yang kedua bisa juga kajian tematik, misalnya pendidikan misalnya kekerasan seksual ditinjau dari kacamata ilmu sosial profetik. Ya kan? Kekerasan seksual ditinjau dari ilmu sosial transformatif, pendidikan kritis, sangat memungkinkan. Atau juga bisa jadi kita membuat kuliah pakar, ya. Kuliah pakar tentang misalnya radikalisme, kuliah pakar Islam dan radikalisme. Mengundang misalnya Mas Hasnan, alumni Australian National University. Diundang offline 1 hari dari jam 9 sampai jam 3 sore. Ya, sekalian dari jam 9 sampai jam 3 sore. Kurikulumnya dari mana? Kurikulumnya kalian konsultasikan ke Mas Hasnan. Mas Hasnan, kami ingin mengkaji tentang Islam dan radikalisme. Dari Mas Hasnan kami anggap sebagai pakar, kira-kira subtopik apa yang harus kami bahas. Kami manut sama Mas Hasnan, ya kan? Lalu kemudian apa yang dilakukan? Kalau sudah sepakat dengan kurikulum, kirim undangan ke dekannya Mas Hasnan, ke dekan Fakultas Agama Islam, ya kan? Supaya apa? Supaya dekannya ngasih izin dan ngasih dana buat Mas Hasnan berangkat ke Ngawi, ya kan? Ngawi nggak perlu mikir dana, mikirnya hanya mobilisasi massa. Nah ini contoh, tapi itu teknis sekali ya. Saya pikir teman-teman juga paham lah soal-soal seperti ini. Oke ya. Nah kemudian pengelolanya siapa? Bisa jadi komisariat, ya. Bisa jadi cabang, bisa jadi LSO. Nah, kalau mungkin level di komisariat kadernya tidak memadai, ya mungkin harus diinisiasi oleh cabang. Ya, jangan memaksakan komisariat, tapi harus mungkin diinisiasi oleh cabang. Nah, tapi kalau cabang kalian merasa apa ya yang bisa kita lakukan supaya gerakannya lebih besar, bisa jadi bikin gerakan itu bersama-sama dengan cabang yang lain. Ya, misalnya apa? Forum Baret Matraman. Wah, ya. Baret Matraman. Jadi jangan cuma Baret Merah, bikin Baret Matraman. Teman-teman dari Ngawi, mana lagi, Ponorogo gitu-gitu ya, Madiun, Nganjuk, wah, membuat koalisi intelektual keilmuan. Wah, ya kan? Kalau dari coba ya Mas Arya saya tanya, kalau dari
teman-teman cabang di sekitar Ngawi yang sekitar 2-3 jam ke Ngawi itu dari kota mana aja, kota kabupaten mana aja? Kalau 2-3 jam dari Ponorogo, Madiun, Bojonegoro paling cuma 1,5 jam, kemudian Surakarta, Sukoharjo. Wah, lo banyak itu. Iya, 1-3 jam Kakanda. Loh ya, aman kan berarti kalau misalnya bikin baret Matraman. Aman. Siap. Makasih Mas Arya ya. Oke. Yang kedua soal tempat ya sudahlah itu ya, daring, Zoom, Jmeet, offline dan sebagainya, literatur, buku, jurnal, artikel dan esai. Nah, ini saya mau membahas lebih banyak tentang literatur ya. Yang pertama, nah, literatur itu ada 2 ya bentuknya, yang satu fisik, yang satu elektronik. Nah, bagaimana caranya Mas Mada? Buatlah perpustakaan organisasi, perpustakaan cabang. Tapi, nah ini yang lebih penting ya, jangan sekedar meminjamkan. Kalau sekedar dipinjamkan, bukunya hilang, nggak balik. Tapi pakai sistem pinjam barter, Mas Arya. Contoh, perpustakaan kalian punya buku judulnya Pendidikan Kaum Tertindas. Ketika kader mau pinjam, dia pinjamnya harus dibarter. Dia harus bawa buku yang kualitasnya sama kayak Pendidikan Kaum Tertindas, ya kan? Sehingga ketika dia nggak mengembalikan, ya perpustakaan cabang itu nggak berkurang jumlah bukunya. Nah, selama ini kan enggak, ya kan? Mas Arya, ada kader datang ke kosnya Mas Arya, ke rumahnya Mas Arya. Senior, bisa pinjam buku enggak? Oh iya, silakan. Setelah itu enggak balikin, lupa, ya kan? Tiba-tiba udah hilang aja entah kemana. Ya itu. Jadi ini solusi dari saya, sistem pinjam barter. Karena ada slogan yang bodoh sekali, tahu ya slogannya? Siapa yang meminjamkan buku kepada orang lain adalah orang bodoh gitu ya. Siapa yang mengembalikan buku yang dipinjam dari orang lain adalah orang yang lebih bodoh. Ya, ini kan nggak bagus ya buat perkembangan literasi di IMM. Khawatirnya sudah capek-capek buat perpustakaan, bukunya habis, gitu ya, Mas Arya. Nah, yang kedua, bisa juga kita memohon dana atau buku fisik kepada alumni atau si penulis. Misalnya, kirimlah chat ke Mas Suprianto, senior, kita mau mengkaji tentang ilmu sosial profetik Kuntowijoyo. Bisa nggak membantu menyediakan 10 buku aja, ya 10 bukunya Kuntowijoyo. Ya, uang 1 juta itu saya pikir sedikit lah kalau buat senior sekelas Pak Kiai Suprianto. Betul ya, Mas Arya ya? Betul Kakanda, betul itu. Nah, nanti bukunya hadir bisa dipakai bareng-bareng ya. Terus ada rektor STIT ya. Rektor STIT kan juga senior. Terus senior ayahanda PDM. Nah, ya. Atau bisa juga langsung aja minta, mungkin ada buku yang bagus pengen disumbang, buku apapun juga bisa dikirimkan. Atau mungkin juga minta buku kepada penulis gitu kan. Biasanya yang lagi kayak Mas Rian Betra ya kan mau nyalon sekjen DPP. Wah, dia ada buku, minta aja. Assalamualaikum Kanda, kami dari IMM Ngawi ya kan ingin mengkaji buku Kanda. Bisakah Kakanda mengirim buku Kakanda ke asik guys. Dia pasti seneng banget. Betul ya Mas Arya? Itu kan logika umum. Betul, harus itu harus dilaksanakan. Nah, yang kedua bisa juga misalnya nyetak dari e-book ya. Kita tahu ya, e-book itu mudah diakses, tapi nggak semua orang itu senang sama e-book. Betul ya? Karena apa? Karena e-book itu di layar HP, nggak menyenangkan lah. Teman-teman senang mungkin dengan yang bentuknya fisik ya, yang bisa disentuh, yang bisa diraba, yang bisa dipegang. Sehingga apa? Cetaklah dari e-book. Nah, makanya saya juga memberikan ini ya saran, mungkin teman-teman bisa juga membuat perpustakaan digital cabang. Apa itu perpustakaan digital cabang? Teman-teman buat link Google Drive yang diisi dokumen-dokumen PDF, buku-buku perkaderan, buku-buku penting komisariat cabang ya, yang dikaji, yang ada juga fisiknya di dalam di perpustakaan cabang, tapi juga ada dalam bentuk di digital. Nah, di setting hanya bisa di view, hanya bisa di download, tapi nggak bisa dihapus, nggak bisa di delete, nggak bisa diedit gitu ya. Hanya bisa di view, hanya bisa di download, ditonton gitu loh. Itu kan simple banget ya Mas Arya ya. Jadi kita buat aja satu folder judulnya apa? Perpustakaan Digital Ngawi. Oh, ya kan? Nanti di dalamnya ada
sosial humaniora, ada, atau misalnya Kunto Wijoyo gitu kan, langsung dengan buku-buku atau jurnal-jurnal yang memuat tentang itu ya. Nah, teman-teman ini silakan ya lihat AZ Library atau mungkin Genhub, Genlib ya, karena di situ ada banyak sekali buku-buku elektronik gratis berkualitas. Atau juga misalnya kalau mau mengakses jurnal yang berbayar yang bagus bisa juga pakai Skyhub. Oke ya. Jangan pakai Google Scholar aja. Google Scholar itu kadang kurang memadai. Oke ya. Nah, itu barangkali ya. Yang terakhir, saya berharap teman-teman setelah membaca ya, setelah meriset ya, mengungkap fakta fenomena, juga jangan lupa melakukan kampanye keilmuan. Apa yang dilakukan yaitu menuliskan ya, mengulas, membahas atau bahkan mengkritik hasil kajian itu. Ya, tulis aja di IBIT Times, Rahma ID, Suara Muhammadiyah, PWNU dan lain-lain, ya kan? Nah, supaya apa? Supaya bisa dibaca banyak orang dan juga menjadi motivasi ya untuk si kader, karena kader kalau sudah tulisannya publis itu biasanya senang ya. Ada motivasi narsisme dalam diri kita yang membuat kita itu senang banget nulis terus dipublish dibaca orang, ya itu. Ya, saya berharap teman-teman ya tidak hanya sampai kepada level ngangsu kaweruh, ya. Tidak hanya pada level mencari ilmu, tapi juga memproduksi ilmu, memperdebatkan ilmu, mengkaji ilmu, ya, hingga kemudian level yang paling tinggi mengkampanyekan ilmu, ya, mempertarungkan ilmu. Nah, saya kepingin suatu saat ketika membahas tentang islamisasi ilmu misalnya, ternyata saya mau tidak mau harus mengutip nama Mas Arya Bagus. Mengapa? Karena memang Mas Arya adalah ilmuwan yang paling paham tentang topik itu, yang menulis topik yang sangat penting tentang itu. Oke. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Saya kembalikan kepada moderator ya. Barangkali bisa kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini ada teman-teman banyak juga. Baik, terima kasih Kak Kanda. Saya mengambil beberapa poin tentang apa yang disampaikan Kak Kanda tentang urgensi dasar bahwa upaya kolektif dalam suatu proyek ilmu pengetahuan tentu yang disusun dalam mengkritik ilmu pengetahuan dan intelektual itu sendiri. Kalau novelnya Umar Khayyam itu saya paling suka yang Sang Priyayi itu Kak Kanda. Saya cukup tokohnya Latif. Kalau buku Masterpiece itu skripsi saya dulu ambil referensi dari Agama Jawa karya Clifford Grit sama Islam Pesisirnya Prof. Nur Syam itu juga cukup bagus karena mainnya etnografi. Sedangkan metodologi yang saya ambil adalah asset based community development. Ya, itu mungkin insya Allah kita follow up ulang untuk masalah kajian-kajian berikutnya. Ya, baik. Untuk instrumen tadi saya mengambil beberapa hal yang PR cukup berat seperti aktor untuk riset dan lain sebagainya. Kalau kemudian tadi Gus Yahya berguru sama Gus Dur, maka Nabi Musa pun berguru kepada Khidir begitu. Jadi kalau kan begitu. Kalau Samsudin Tabrisi punya murid namanya Jalaluddin Rumi. Ya, baik. Terima kasih Kak Kanda. Barangkali mungkin Kak Kanda Ucup ada 1-2 mukadimah atau ilmu yang harus dibagikan, monggo. Masih stay ya Kak Kanda Ucup. Sudah terangkum semua sama Mas Mada lah. Oh ya, baik. Terima kasih. Baik, musyawirin yang kami hormati, barangkali ada pertanyaan bisa diajukan, mungkin 1 atau 2 sampai 3 pertanyaan bisa langsung open mic atau bisa di chat room ya. Monggo, silakan. Kalau dari saya dulu aja Mas Arya. Berapa? Oh iya Kak Kanda, monggo silakan. Iya. Saya tidak bisa income ini.
Terima kasih kepada senior saya, Mas Mada. Itu gurunya saya ya. Dikatakan kalau memang mau belajar riset lebih dalam soal gerakan keilmuan, ya tidak salah orang ketika mengundang beliau. Dan yang penting adalah catatannya, jangan bercita-cita jadi kepala sekolah ya. Karena itu cerita paling konyol di IMM itu. Minimal kayak Mas Mada lah cita-citanya itu. Keren itu, udah kuliah ke luar negeri dan seterusnya. Kita berharap depan Ngawi akan menuju ke arah sana begitu. Insya Allah Amin. apa yang Amin, amin. dilakukan malam ini dan malam-malam sebelumnya, ketika kemarin kita mengundang Mas Boy, kemudian ada Mas Bagus, saya kira gerakan-gerakan yang semacam ini walaupun masih secara online dan tadi disampaikan oleh Mas Mada, ya kita gerakan ini bukan gerakan fabrikasi barang, tapi fabrikasi para pemikir ya. Jadi agak secara kuantitasnya kan lebih sedikit ya, memang agak berbeda. Tapi bagi saya tidak ada persoalan, yang penting keistiqomahan gitu. Nah, saya berharap kegiatan semacam ini juga akan terus dilakukan dengan mengundang para pakar yang lain. Tadi disinggung satu nama, Mas Hasan Bahtiar, memang sebagai patron gerakan keilmuan ya. Jadi kita juga berguru dengan beliau. Pun demikian Mas Mada juga bagian dari santrinya kita semua ya. Saya santrinya Mas Mada juga santrinya Mas Hasnan gitu ya. Jadi saya santri paling bawah begitu. Walaupun usianya lebih tua saya, tapi saya masih santri ya. Cium tangan saya dengan Mas Mada ini. Nah, saya kira mengundang Mas Mada pun juga tidak cukup satu kali ini saja. Tadi yang disampaikan oleh Mas Mada berkaitan dengan adanya forum diskusi Kamisan ya, Ngaji Fikra Al-Jabiri itu menjadi apa ya, menjadi hal yang niscaya, dan saya kira kawan-kawan di Ngawi juga perlu melakukan hal yang sama supaya ada semangat ya. Jadi kita tidak bicara soal jumlah manusia yang ikut dalam kegiatan itu berapa, tapi bagaimana kita membangun kualitas dalam forum itu. Sedikit informasi, kajian yang kita lakukan, ini yang mimpin memang Mas Mada ya. Kita diserai satu buku semuanya untuk dipelajari, kemudian kita menjadi pemantik secara bergilir, dan itu memang memacu kita untuk membaca, walaupun kadang-kadang kita juga tersendat dalam membaca ya, karena memang tradisi membaca dalam diri kita kan berbeda-beda ya. Dan jumlah yang ikut pesertanya pun juga tidak sebanyak malam ini, tapi bagi kami bukan soal jumlahnya berapa begitu ya Pak Mada ya, tapi kita bagaimana kita istiqomah untuk terus ya tadi ngasuh kaweruh, kemudian memproduksi kaweruh, dan juga yang terakhir tadi bahasanya itu mengkampanyekan kaweruh tersebut. Jadi harapannya kita ke depan ke sana. Kalau bicara soal penulisan jurnal itu, Mada itu bohong ya. Jadi saya tidak tulis jurnal banyak itu. Kalau kalian mau belajar jurnal, tulis artikel ilmiah ya, lagi-lagi di sini ada pakarnya ya, Pak Ahmada. Nah kemarin ketika Mas Arya WA saya dengan judul yang seperti itu ya, urgensi riset itu, ya saya tidak terbersit nama yang lain kecuali Mas Mada. Malah bagi saya yang sangat sabar mendampingi kita untuk belajar ya, kita itu saya dan istri terutama. Iya Mas Mada. Maka saya nitip nih Mas Mada, nanti harapannya tidak hanya satu kali pertemuan ini, dan jangan kapok ketika melihat animo dari teman-teman Ngawi yang tidak apa ya, yang berbeda ya dengan kulturnya di Malang. Saya kira bagi saya ini hal yang baik, dan mohon untuk didampingi, difasilitasi. Meskipun ya tidak ada apa-apanya kan begitu ya, tidak ada apa-apanya, tidak ada istilahnya Mas Arya WA Mada, Mas Mada kirim nomor rekening, nggak ada itu ya. Jadi saya juga guyon sama istri ya, puncak keilmuan para dosen itu bukan soal advokasi, tapi soal remunerasi sebenarnya. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi kita kadang-kadang terjebak di dua sisi itu ya, sisi kapitalisme dan idealisme gitu. Itu saya kira sebagai bentuk apa ya, rasa bangganya saya dengan teman-teman di Ngawi yang sudah mulai ada kecenderungan untuk
untuk belajar. Nanti level kedua ya tadi disampaikan Mas Mada, kita memproduksi ilmu, dan saya kira saya akan mensupport yang disampaikan Mas Mada tadi bicara soal pengadaan buku, ya kita akan siap ya. Terlepas berapa ekstremarnya tidak penting, tapi insya Allah saya akan berkontribusi untuk gerakan ini. Begitu. Saya konsekuen karena saya bagian dari IMM Ngawi, dan sampai kapanpun ya akan menjadi bagian dari Ngawi. Dan budaya semacam ini memang baru ini Mas Mada, dulu belum pernah ada. Jadi kita nggak tahu tuh ngapain di IMM itu, ya kita pokoknya berkegiatan saja. Ternyata ada hal yang menarik di sisi lain selain berkegiatan. Ternyata berpemikiran juga menarik ternyata. Dan saya baru menemukan itu ketika bergaul dengan Mas Mada sejak tahun 2014 dulu, dan kemudian diintensifkan lagi ketika saya sudah tinggal di Malang 3 tahun atau 4 tahun belakangan ini. Saya kira hal-hal baik ini harus dimasifkan dan jangan menyerah. Saya pesan kepada adik saya ya, Mas Niko, kemudian ada Mas Arya, ya tadi ada Mas Aldi. Saya kira kawan-kawan harus membangun budaya ini. Jadi Ngawi dampaknya saya kira harus dikuatkan lagi, dan jangan apa ya, kita sama-sama tahu di Ngawi kulturnya sangat, saya bilang tidak akademis sama sekali. Saya bilang dikatakan politis juga ejakulasi prematur barangkali itu ya. Tidak juga sih. Kalau kita bicara gerakan politik di Ngawi juga Muhammadiyah jadi minoritas. Gerakan pemikiran juga kita sama halnya minoritas juga. Artinya kita juga nggak tahu ini Ngawi itu sebenarnya apa sih. Muhammadiyah Ngawi itu kan nggak jelas kita itu mau kemana, mau ngapain. Ya memang harus memperjelas itu. Salah satu gerakan memperjelasnya ada gerakan pemikiran seperti ini sih. Itu ya, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara saya Mas Mada atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Supriyanto, boleh menanggapi Baik. Mas Arya? Iya, silakan Kakanda. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman Ngawi, baik kader-kader, pimpinan cabang, dan juga juru kunci, legenda dari Ngawi, Pak Supriyanto, Kiai Supri. Ya, saya berharap ini nanti bisa kita tindak lanjuti juga ya, dengan mengajak barangkali teman-teman dari cabang lain atau dari komisariat ya, untuk melanjutkan tidak hanya pada tingkat ngangsu tadi ya, tapi juga sampai ke produksi dan juga mengkampanyekan, ya, mempromosikan keilmuan itu tadi ya. Jangan melihat cabangnya ya, jangan melihat diri kita itu kecil, tapi lihat teman-teman kita ini banyak gitu ya. Jadi walaupun kita kecil, koncone akeh itu ya wani ya. Jadi jangan lupa ada teman-teman cabang yang lain ya, yang nantinya bisa juga menjadi sahabat pemikiran ya, yang bisa diajak untuk hadir ke Ngawi ya. Yang penting kita berani untuk menginisiasi satu gerakan keilmuan, satu forum ya. Kayak Baret Merah itu saya pikir kan juga inisiatif yang menarik ya dari cabang yang menyelenggarakan. Lalu juga ada di Jogja kalau nggak salah sekolah radikal ya. Nah, saya nggak tahu ini nanti Ngawi apa? Sekolah pemimpin mungkin ya. Yang pasti jangan sekolah kepala sekolah ya. Itu kurang. Nanti bisa misalnya leadership forum leadership intelektual forum atau apa gitu. Terus saya kembalikanlah ke teman-teman. Tapi yang pasti kita jangan menganggap malam hari ini sebagai akhir dari kajian ya. Saya sangat terbuka untuk kapan-kapan ngobrol ini bareng Mas Arya, Mas Niko. Nggak tahu kapan kita bisa segera ketemu ya secara offline, apa mungkin harus di Gresik atau di mana. Di Gresik dong, kita ketemu nanti Kanda. Oh siap senior. Saya nanti nunut aja sama Pak Supri ya, karena yang punya mobil kan Pak Supri. Ya, memang bedanya kepala sama dosen itu guys. Oke, itu mungkin ya Mas Arya. Senang sekali saya mendengar tadi terkait kajian atau penelitiannya ya. Saya pribadi juga cenderung interdisipliner Mas Arya. Jadi satu sisi saya juga basicnya di psikologi, tapi juga riset saya kadang di etnografi, kadang di studi pustaka, kajian sejarah gitu ya. Sehingga kalau melihat rak buku saya itu kadang
isinya Snughor Gunjela, ya, Karel Steenberg gitu ya. Kunto Wijoyo ya, itu kan banyak yang etnografis ya, Betul, apa betul. sosiolog gitu ya, Mansur Sosiolog. Fakih dan Maksud Pak. sebagainya. Saya nggak tahu, mungkin Mas Arya memang sosiolog ya, atau apa ini gelarnya? Bukan sosiolog, Mas, tapi apa ya? Sosial, bukan sosiolog. Oh, sosial ya. Iya, Ya, sosial. memang dekat lah. Saya juga psikologi itu kan juga sebetulnya ilmu sosial ya. Cuman fokusnya kan ke perilaku Ke individu. perilaku individu. Betul. Kalau sosial kan sangat banyak bicara soal kelompok, komunitas, relasi sosial, struktur, Betul, dan betul. sebagainya. Dan saya pikir pendekatan sosial itu kadang menurut saya lebih baik daripada pendekatan psikologis karena bicara soal hal yang makro, ya kan? Betul. Sementara psikologi itu ya bagus kalau kita bicara dalam level mikro. Kalau ditarik ke makro lemah sekali psikologi itu. Tapi kalau sosial ya, sosiologi misalnya, etnografi dan sebagainya, kalau ditarik ke mikro itu barangkali lemah ya. Jadi kita memang saling melengkapi. Nah, terima kasih Mas Arya. Ya, saya kembalikan, mungkin ada lagi tanggapan atau pertanyaan ya. Kita di sini biasakanlah, namanya kajian itu nggak harus bertanya, bisa jadi menanggapi, bisa jadi mengkritik. Itu tadi sebetulnya Pak Supri diam-diam mengkritik saya itu ya, supaya saya jadi lebih giat untuk belajar, supaya saya lebih senang membaca. Terima kasih Pak Supri. Ya, semoga saya bisa konsekuen lah, komitmen ya. Nanti kabari juga ya kalau perlu buku, nanti biar saya nyumbangnya bareng Pak Supri lah ya. Siap ya. Terima kasih Kanda ya. Ya, kalau saya misalnya di komisariat saya sendiri biasanya nyumbang buku filsafat ya, karena saya yakin kalau buku agama senior yang lain sudah banyak yang ngirim. Tapi kalau buku filsafat, buku metodologi itu jarang yang mau ngirim ya, karena menganggap itu buku kafir. Oke, monggo Mas Arya. Iya, baik. Terima kasih Kakanda Ucup, Kakanda Sulaiman. Barangkali ada teman-teman pendengar sekalian ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan tentang materi pada malam hari ini, dipersilakan. Sebenarnya saya penasaran bahwa tentang ada beberapa pertanyaan Kakanda. Yang pertama tentang masalah jurnal. Jadi pertanyaan fundamental saya bahwa apa standar khusus bahwa jurnal itu bisa diupload di media, dan apakah ada instrumen-instrumen khusus yang harus jadi pusat perhatian bahwa jurnal itu harus bisa layak untuk dikonsumsi publik. Kalaupun memang layak untuk dikonsumsi publik, mungkin barangkali ada rekomendasi untuk penguploadan jurnal itu kepada siapa dan melalui apa. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan juga fundamental sekali. Untuk rekomendasi buku untuk teman-teman di Ngawi, kalau program RPK kita untuk dalam waktu dekat kita akan membedah buku Agama Jawa karya Clifford Kidd, itu membahas tentang isu-isu sosial tentang agama santri, priayi, dan abangan. Bagaimana tentang konsep dasar tentang kastologi yang ada di dalam tubuh masyarakat di Kabupaten Ngawi yang saya kira cukup kental sekali. Kemudian buku yang akan kita bedah lagi buku wajib kita ya, kelahiran yang dipersoalkan itu. Atau mungkin dari Kakanda Ahmad Sulaiman mungkin ada beberapa rekomendasi buku yang harus kita koleksi dan kita pelajari bersama. Oke, yang ketiga juga rekomendasi juga untuk masalah media. Beberapa kader kita sudah ada yang menulis di Rahma ID, kemudian kalau saya nulis aktif di Kompasiana, kemudian puisi-puisi saya sering saya upload ke sana, atau ada mungkin ada rekomendasi media lain yang mungkin bisa dijadikan inisiasi atau awalan untuk teman-teman menulis begitu. Terima kasih Kakanda. Baik, terima kasih Mas Arya ya, pertanyaannya menarik sekali. Barangkali untuk jawaban saya mulai dari yang paling bawah ya, dari media untuk kepenulisan ya. Solusinya bukan. Jadi saya menantang teman-teman untuk coba publis misalnya di jurnal ya. Di mana koran-koran ya, di koran ya. Coba kirim ke koran Ngawi. Ngawi punya koran nggak sih? Atau jangan-jangan nggak ada?
Nggak ada kayaknya. Setahu saya ada tapi radar Lawu, tapi yang ada di Ponorogo kalau nggak salah. Mungkin Oke. Bang, iya. Mungkin dicoba aja ya. Pertama radar Lawu atau mungkin ada Ngawi Pos gitu ya. Itu yang pertama. Untuk apa? Karena rasanya ngirim ke media offline sama media daring itu kan beda ya. Supaya sekali-kali pernah mengirim ke media offline. Yang kedua, kalaupun mau mengirim ke yang online, saya menantang untuk ngirim misalnya ya ke mungkin jangan jawab pos ya, mungkin jangan ini. Misalnya Mas Arya kan punya basic sedikit di sejarah. Coba kirim ke Historia ID. Nah, karena ia melalui proses review kan, melalui Betul. proses penelitian oleh mereka apakah layak atau enggak. Atau misalnya saya teman-teman kiri, teman-teman FISIP, nah itu biasanya ngirim ke Indo Progress. Nah, pernah dengar pasti ya Mas Arya. Iya pernah Kakanda. Indo Jadi Progress. Oke. sesuaikan dengan apa istilahnya bidang kajian yang teman-teman geluti ya. Misalnya tentang tafsir ya, juga ada tafsir ID atau apa itu punyanya teman-teman IPM, kakanda-kakanda kita juga ya. Nah, berikutnya tentang buku ya. Saya pikir buku itu yang terbaik adalah yang ada senior yang pernah baca, yang paham, yang bisa membantu memfasilitasi. Nah, Mas Arya misalnya memang sudah pernah baca dan pernah mengkaji ya agama Jawa, buku agama Jawa. Saya pikir itu coba dilanjutkan sampai selesai. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga mulai diinisiasi untuk baca misalnya buku-buku yang itu sering kita jadikan rujukan gerakan mahasiswa ya dalam hal teori kritisnya ya, misalnya si Muslim Abdurrahman dan juga Kunto Wijoyo. Ya, pendekatannya Muslim Abdurrahman dan Kunto Wijoyo itu saya pikir sangat kritis tapi juga populer, teoritis tapi merakyat bahasanya ya. Berbeda dengan ilmuwan lain ya, kayak Nurholis Majid itu mungkin terlalu tinggi. Betul ya Mas Arya? Betul. Tapi kalau masuknya kita lewat lewat bukan lewat agama Jawa ya, bukan lewat buku-buku itu tadi ya. Nah, itu memungkinkan sekali. Jadi saran saya cobalah Mas Arya lewat agama Jawa. Terus yang kedua ya mungkin lewat Muslim Abdurrahman, Mansur Fakih, sama siapa tadi Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo. Walaupun itu kumpulan tulisan, betul ya Mas Arya? Betul, esai, kumpulan esai. Kumpulan esai. Kumpulan esai. Jadi kumpulan kolom, kumpulan artikel. Betul. Ya, tapi sebetulnya dia punya kualitas yang bagus ya. Isinya syarat dengan nilai-nilai, syarat dengan teori ya, tapi disampaikan dengan bahasa yang sangat mudah. Betul ya Mas Arya? Dan teman-teman mungkin baca cuma 5 menit, bisa istirahat dulu ngopi gitu kan. Terus nanti bisa dilanjutkan lagi ketika mau membaca lagi paling 10 menit ya kan. Selesai nanti ngopi lagi. Nah, tapi kalau buku kayak agama Jawa kan itu harus sambil semedi ya, sambil dikurung di dalam sebuah ruangan di hadapan skripsi ya, Mas Arya. Jadi fokus sama buku agama Jawa. Karena kalau kelewat dikit aja langsung bingung, tadi bahas apa ya gitu. Tapi kalau buku-buku itu saya pikir buku yang bagus untuk mengantarkan Mas Arya bagus ya, Mas teman-teman gitu ya Mas Arya bagus. Jadi bukunya Muslim Abdurrahman ya, misalnya Kunto Wijoyo, misalnya kalau Kunto Wijoyo itu apa? Muslim tanpa masjid. Nah, ya. Nah, kalau siapa lagi, Mansur Fakih itu juga ada kan tentang pendidikan juga. Pendidikan, transformasi. Nah, terus habis itu juga mungkin ada lagi buku yang menarik itu Islam dan Hak Reproduksi Kaum Perempuan ya. Itu tulisannya Mas Dar F. Masudi, kiainya NU. Tapi menurut saya itu menarik sekali ya. Kitabnya mengkaji cara hermeneutik, tapi bahasanya nggak hermeneutik. Jadi wah asik lah bacaannya ya. Nah,
ini saran saya juga buat teman-teman ya, jangan merasa bodoh ketika tidak memahami sebuah buku. Bisa jadi bukan kamu yang bodoh, bukunya yang kampret ya. Sering loh ya kita nemuin ya Mas Arya, bukunya itu keren, penulisnya luar biasa. Penerjemahannya itu ternyata tidak punya akhlak ya. Betul ya, banyak. Sehingga bahasanya kaku, miss, tidak to the point, tidak mencakup esensinya, atau esensinya memang ada, cuman bahasanya nggak jelas gitu. Sehingga anak-anak merasa berat, ini apa toh yang aku baca gitu ya Mas Arya. Betul, Saya betul. pikir ini juga pengalaman. Nah, itu yang jadi alasan dari saya kenapa kok saya mendorong teman-teman untuk baca buku-bukunya Muslim Abdurrahman, Kunto Wijaya, karena bahasanya itu sangat simpel dan sifatnya artikel-artikel gitu ya. Iya. Nah, tapi sambil diselingi dengan buku-buku yang berat, yang tuntas, misalnya Agama Jawa tadi itu ya, Mas Arya bagus. Atau juga kemudian buku-buku apa lagi yang saya juga sangat promosikan, misalnya buku-bukunya Prof. Syafi'i. Ya jangan lupa senior kita satu itu juga banyak karya-karyanya ya, Prof. Syafi'i, Pak Haidar ya, Prof. Haidar itu semua juga punya banyak karya, termasuk Mas Boy, Mas Hasnan, tulisannya kan juga banyak tuh di IB Times dan sebagainya. Yang terakhir terkait jurnal. Nah, sebetulnya standar jurnal itu tidak terlalu baku ya. Yang terpenting adalah dia itu ringkas sebanyak sekitar 3.000 kata minimal, atau sekitar berapa itu? 3 kali 4, 12 halaman ya. 12 itu sudah halaman. Termasuk daftar pustaka. Tapi jangan lupa ada banyak juga yang cuma 8 halaman tapi juga bisa dipublis ya, karena memang nggak terlalu kaku. Nah, kemudian untuk standarisasinya saya sarankan misalnya cabang itu kerjasama dengan STIT. Pihak kampus itu kan biasanya mereka memang diwajibkan punya jurnal. Nah, nanti kamu sampaikan kami ingin membuat jurnal jurnal untuk cabang, supaya disediakan situsnya, disediakan domainnya. Nanti teman-teman tinggal mengisi gitu ya. Nah, untuk formatnya nanti tinggal ngikuti aja. Ngikuti apa Mas Mada? Mas Arya searching jurnal apa yang menurut Mas Arya bagus. Cinta 2 kalau bisa ya Mas Arya. Setelah itu tinggal tiru aja sama persis, mulai dari isinya, ya skopnya, arah isinya dan sebagainya itu tinggal ditiru terkait kebijakannya. Ini cara mudah, amati, tiru, modifikasi. Itu mungkin Mas Arya. Baik, terima kasih Kakanda Ahmad Sulaiman. Saya menangkap beberapa poin tentang jurnal. Memang tidak ada standarifikasi khusus yang mengharuskan tentang jurnal itu. Jadi 3.000 kata juga lumayan pusing kalau kita begitu, nggih. Atau mungkin barangkali ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang masalah kajian malam ini. Mungkin dari pimpinan cabang sendiri, Mas Niko. Lanjut. Oke, lanjut. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Barangkali masih ada beberapa teman, ada berapa ini? Sudah 10 ya, 9 sama saya. Mungkin ada pertanyaan yang berkenaan tentang tema urgensi pendidikan. Riset malam hari ini. Oh iya, ini Mas Arya di mana ya ini ya? Saya bersama teman-teman di STIT, Kakanda. Cari wifi ini kita. Oh, kalau kantor cabang di mana? PDM apa di STIT? Kantor cabang di PDM Ngawi. Di PDM Ngawi, Kakanda. Oh, oke. Berarti enak ya punya kantor STIT, punya kantor cabang gitu ya? Kantor. Iya. Jadi kita bisa mencolot begitu, loncat-loncat nomaden. Betul. Cuman unofficial ya, kalau yang di STIT itu unofficial. Iya, betul. Pusatnya memang di PDM gitu. Kalau sejarah itu saya tertarik ini, lagi baca bukunya Rakles yang Sumber Nyawa. Sebelumnya mengislamkan Jawa sama Yogyakarta di bawah Mangkubumi. Itu juga bagus kalau yang MC Rakles itu. Kalau yang Bu Babon untuk historis itu berapa bulan tahun yang lalu saya beli yang Histories of Java karya Thomas Raffles, itu juga pusing gitu. Tapi
Karena kelemahan datanya tidak valid karena itu ditulis tahun 1800 dan sekarang sudah 2022, pasti ada perkembangan data. Betul. Termasuk termasuk agama Jawa itu kan ditulis tahun 54 di tapi kan sudah ada perkembangan begitu. Betul. Kalau saya suka ini sih, sejarah Islam Nusantara, Michael Laffrey itu tesisnya menarik banget. Dia mau mengatakan bahwa Islam Nusantara itu berkembang ya atau dikembangkan oleh sufisme ya, para sufi, gerakan tasawuf ya, sehingga kemudian coraknya itu sangat damai, sangat sejuk ya, sangat anti konflik. Betul. Kalau di Indonesia namanya Dr. Simuh. Jadi dia menulis karya-karya sufi, karya Indonesia. Jadi bagus dia. Nah, sufisme iya. Mungkin Mas Arya juga bisa masuk ke Kunto Wijoyo ya, karena Kunto Wijoyo itu kan juga historian, ya kan? Oh iya. Juga sejarawan. Nah, sehingga cocok nanti kena Kunto Wijoyo. Dan menarik kan Kunto Wijoyo itu kan pendekatannya Marxis sebetulnya, pendekatannya Marxis. Iya. Cuman bungkusnya Islam. Nah itu menarik. Bungkusnya Islam. Ya, jadi mungkin saya bisa menyimpulkan Mas Arya ya. Iya Kakanda. Oke. Baik teman-teman sekalian ya, saya ucapkan lagi-lagi terima kasih atas undangannya ya. Saya berharap kita bisa saya menggunakan kata kita karena bagi saya juga masih bagian dari IMM, saya masih keluarga besar IMM ya. Walaupun misalnya saya senior ya, demisioner bukan dari Ngawi ya, tapi bagi saya ini gerakan bersama ya, ini gerakan kolektif kita. Ya kita nggak bisa melihat apa yang terjadi di Ngawi itu nggak akan terjadi di Malang, apa yang terjadi di Malang nggak akan terjadi di Ngawi, nggak juga gitu ya. Nah, saya berharap kita bisa tekun ya, karena memang gerakan keilmuan itu jalan sunyi guys, ya jalan sepi, jalan yang nggak ada tepuk tangan, nggak ada sorak-sorai gitu ya. Nah dan butuh waktu yang mungkin nggak sebentar. Kalau nggak gendeng, nggak bisa kamu jadi seorang intelektual ya. Karena apa? Karena mungkin uangnya nggak banyak. Orang ngehujat kamu ya, kamu baca buku, merenung ya. Ketika yang lain nonton Korea drama ya, nonton Layangan Putus gitu ya. Kamu baca buku, kamu mengkaji agama Jawa, mengkaji ini itu. Nah, itu memang sesuatu yang sulit saya pikir dilakukan oleh banyak orang. Nah, lagi-lagi juga saya kembali mengingatkan bahwa jangan sampai kita berpuas diri di level ngangsu ya, mencari, tapi kita juga kalau bisa sampai ke level produksi dan juga sampai ke level mempromosikan ya karya keilmuan kita. Ya, saya yakinlah kalau ada Mas Arya ini insya Allah bisa. Ada Mas Niko ini bisa ya. Saya aminkan. Saya juga berharap banget ini sudah mumpung udah nggak ada COVID. Ya, bikin acara forum offline juga sangat memungkinkan ya. Undanglah senior-senior atau mungkin dosen-dosen di UM Surabaya, UM Malang, UM Sidoarjo yang mungkin punya kapasitas yang relevan dengan kebutuhan materi kalian. Kirim undangannya nggak cuman ke si pemateri, si narasumber, tapi juga ke institusi yang bersangkutan, ya kan? Karena kalian ini cabang, ya kan? Kalau cabang ngundang itu kan copan lah kalau ke kampus ya. Kampus juga merasa punya tanggung jawab untuk mengirimkan dosennya melakukan diseminasi ilmu pengetahuan kepada cabang-cabang IMM, Ortom di bawah Muhammadiyah ya. Kalau komisariat kan barangkali sungkan. Aku ini komisariat masa ngundang ngirim surat ke dekan gitu ya. Tapi kalau Mas Niko, Mas Arya itu kan udah biasa lah ya, sudah pernah ujian sidang, udah pernah ujian kehidupan, udah pernah demo ngelempari rektor. Nah, itu saya pikir sangat mudah. Mungkin itu dari saya tunggu lagi kalau ada undangan berikutnya ya. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas
segudang ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Kakanda kita Ahmad Sulaiman. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi tiket kita untuk masuk surga lebih cepat dan menjadi keberkahan yang istiqomah bagi kesinambungan ilmu pengetahuan kita. Al-Mukarram yang saya hormati, Kakanda Ahmad Sulaiman, Al-Mukarram yang kami hormati, Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Ngawi, Saudara Niko Endrisa, Al-Mukarram, jajaran komisariat, rekan-rekan pendengar sekalian yang kami banggakan. Di penghujung acara pada malam hari ini, izinkanlah saya sebagai moderator menutup acara pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya selaku moderator ingin menutup kajian pada malam hari ini dengan kata favorit saya. Puncak dari intelektual adalah memanusiakan manusia. Carya Kamandandu. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.